Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Dimelitasari dari kelas IF206. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai ERD dengan studi kasus sebuah perusahaan mebel kayu. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana struktur basis data perusahaan mebel ini dirancang, mulai dari entitas-entitas yang terlibat, relasi antar entitas hingga aturan kardinalitas yang diterapkan pada diagramnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Sebelum masuk lebih jauh, ada dua komponen dasar yang perlu dipahami terlebih dahulu dalam sebuah ERD, yaitu entity dan relationship. Entity yang digambarkan dengan simbol kotak adalah objek utama yang datanya disimpan dalam sistem. Pada studi kasus ini, entitasnya meliputi customer, order, produk, item, supplier, dan shipment. Sementara itu, di relationship yang digambarkan dengan simbol belah ketupat merupakan hubungan logis yang menghubungkan antar entitas tersebut. Contoh adalah submit, request, use in, supplies, send, dan includes. Kedua komponen inilah yang menjadi fondasi dari keseluruhan diagram ERD yang akan kita bahas. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep key, yaitu atribut yang berperan penting dalam menjaga identitas dan keterhubungan data. Yang pertama adalah primary key, yaitu atribut unik tunggal pada setiap tabel agar data tidak pernah tertukar satu sama lain. Contohnya adalah customer ID, order ID, dan product ID. Yang kedua adalah foreign key, yaitu salinan dari primary key tabel lain yang diletakkan sebagai jembatan penghubung fisik antar tabel. Contoh, customer ID diletakkan pada tabel order sehingga setiap order dapat ditelusuri kembali ke customer yang membuatnya. Dengan adanya primary key dan foreign key ini, integritas antar tabel dapat terjaga dengan baik. Pada slide ini saya akan membahas 4 aturan notasi kardinalitas yang digunakan dalam diagram menggunakan notasi Crowfoot. Pertama, mandatory one. Disimbolkan dengan dua garis sejajar, artinya wajib ada tepat satu data terikat, tidak boleh kosong atau nol, dan tidak boleh lebih dari satu. Kedua, ada mandatory many, disimbolkan dengan garis dan crowfoot, artinya wajib ada minimal satu data terlibat dan boleh lebih dari satu. Lalu yang ketiga, ada optional one, disimbolkan dengan lingkaran dan garis, artinya data terikat, boleh tidak ada sama sekali atau maksimal satu data aja. Yang keempat, optional many, disimbolkan dengan lingkaran dan crowfoot, artinya sifatnya bebas. Data terikat bisa tidak ada satu, atau ada banyak. Keempat notasi inilah yang nanti akan kita temukan di sepanjang diagram ERD perusahaan mebel ini. Ini adalah tampilan keseluruhan diagram ERD yang telah saya olah untuk studi kasus perusahaan mebel kayu ini. Dapat dilihat terdapat 6 entitas utama yaitu customer, order, produk, item, supplier, dan shipment yang saling terhubung melalui 6 relasi juga yaitu submit, request, use in, supplies, send, dan include. Secara garis besar, diagram ini terbagi menjadi dua alur utama. Yang pertama alur depan, yaitu sisi penjualan yang melibatkan customer, order, dan produk. Lalu juga ada alur belakang, yaitu sisi pengadaan dan pabrik yang melibatkan produk, item, supplier, dan shipment. Pada slide berikutnya, saya akan membahas kedua alur ini secara lebih rinci beserta aturan kardinalitasnya masing-masing. Yang pertama kita akan membahas alur depan, yaitu dari sisi penjualan, dilihat dari sudut pandang pembeli atau demand driven. Alur ini dimulai dari customer yang merupakan pelanggan terdaftar, kemudian melakukan relasi submit menuju order, yaitu nota pesanan, dan order tersebut melakukan relasi request menuju produk, yaitu katalog produk mebel yang dipesan. Untuk relasi customer dan order, dari sisi customer ke order sifatnya optional many,
Artinya, seorang customer yang baru mendaftar boleh memiliki pesanan sama sekali atau bisa saja membuat banyak transaksi. Sebaliknya, dari order ke customer sifatnya mandatory one. Setiap nota order yang tercipta wajib dimiliki oleh tepat satu customer yang terdaftar secara valid. Untuk relasi order ke produk, dari order ke produk sifatnya mandatory many. Satu nota order wajib memiliki minimal satu atau lebih jenis produk mebel yang dipesan. Sebaliknya, dari produk ke order sifatnya optional many. Satu jenis produk boleh saja belum pernah dipesan sama sekali atau justru sudah muncul di banyak nota order yang berbeda. Selanjutnya, dari alur belakang, yaitu dari sisi pengadaannya. Dan di sini kita menelusuri bagaimana produk dirakit dan dari mana bahan bakunya berasal. Alur ini dimulai dari produk yang melalui relasi Yusin terhubung dengan item yaitu bahan baku, kemudian item melakukan relasi. Supplies terhubung dengan supplier dan supplier melalui relasi send terhubung dengan shipment yaitu dokumen pengirim barang. Untuk relasi produk dan item, dari produk ke item itu sifatnya mandatory many. Perakitan satu produk wajib memakai minimal satu komponen bahan baku, seperti kayu, paku, dan cat. Lalu dari item ke produk juga mandatory many. Satu jenis item wajib digunakan di minimal satu jenis produk. Ini membuat relasi many to many yang mempresentasikan bill of material. Lalu untuk relasi item dan supplier, dari supplier ke item itu sifatnya mandatory many. Satu supplier wajib menyuplai minimal satu atau banyak jenis item bahan baku. Sedangkan dari item ke supplier sifatnya optional many. Satu item boleh disuplai oleh lebih dari satu supplier atau bahkan belum memiliki supplier aktif sama sekali. Lalu yang terakhir itu adalah relasi untuk supplier, shipment, dan item. Dari shipment ke supplier sifatnya mandatory one. Setiap shipment wajib berasal dari tepat satu supplier. Dan shipment ke item sifatnya mandatory many. Satu shipment wajib membawa minimal satu jenis item dalam pengirimannya. Sebagai penutup, saya juga ingin memberikan 3 kesimpulan dari analisis ERD ini. Yang pertama, alur bisnis end-to-end yang runtut. Diagram ini memanifestasikan kebutuhan pembeli, yaitu order menjadi instruksi produksi melalui produk dan item, hingga pemenuhan pasokan bahan baku dari pemasok melalui supplier dan shipment. Kedua, integritas dan keandalan data. Penerapan primary key, foreign key, serta kardinalitas mandatori seperti pada relasi order customer dan shipment supplier menjamin tidak akan data transaksi tanpa identitas tanggung jawab yang sah. Lalu yang ketiga, efisiensi operasional dengan struktur ERD seperti ini. Perusahaan dapat melacak resep produksi atau bill of material serta histori penerimaan barang secara akurat sehingga mendukung kelancaran rantai pasok mebel secara keseluruhan. Demikian presentasi analisis entity relationship diagram yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.